Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Jutsu Tenseigan milik Hamura Sutsuki ternyata benar-benar berhasil diambil oleh ayah Momoshiki. Terlihat jelas bahwa ayah Momoshiki telah mencangkokkan satu Tenseigan ke dalam Jigen miliknya. Gabungan dari dua mata ini menciptakan pola jutsu yang berbeda dari biasanya. Saat melihat hal itu, Hamura terlihat cemas dan berkata pelan, "Ini tidak baik. Tenseigan milikku itu sudah kusiapkan untuk diwariskan kepada Himawari jika suatu hari aku harus mati. Tapi aku tidak menyangka, dia benar-benar mengambilnya." Terlihat mata kiri Hamura terluka dan tertutup, sementara satu Tenseigan lainnya masih menyala terang. Boruto yang mendengar penjelasan itu segera berkata, "Kakek Hamura, kalau memang kondisinya begini, bukankah kau masih punya banyak mata Byakugan yang dulu kau simpan di bulan? Kalau kau mencangkokkan beberapa Byakugan itu ke matamu, bukankah itu bisa membangkitkan kembali Tenseigan?" Namun Hamura langsung menggeleng dan menjelaskan, "Tidak semudah itu, Boruto. Tenseigan milikku sangat berbeda dari Tenseigan lainnya. Ini bukan hasil dari sekadar mencangkokkan Byakugan. Mata ini adalah satu-satunya Tenseigan paling murni, karena kekuatan mata ini berasal langsung dari buah cakra pemberian ibu kami, Kaguya." Mendengar hal itu, Boruto pun menoleh ke arah Toneri dan bertanya, "Kalau begitu, Toneri, berarti Tenseigan milikmu juga berbeda, ya?" Karena kakek Hamura tadi bilang, mata itu berasal dari buah cakra. Toneri menjawab dengan tenang, "Benar, Boruto. Tenseigan milikku tercipta dari hasil pencangkokan Byakugan generasi lama. Meskipun kuat, kemurnian Tenseiganku tidak sebanding dengan mata milik Tuan Hamura. Polanya pun berbeda. Mata beliau jauh lebih murni dan kekuatannya lebih dalam dibandingkan milikku." Boruto lalu berpikir dan berkata, "Kalau begitu, bagaimana kalau ayah Momoshiki berhasil mencangkokkan Tenseigan milik kakek Hamura ke dalam jigannya? Apa yang akan terjadi?" Hamura menatap Boruto serius dan menjelaskan, "Jigan adalah mata murni, bisa menyelamatkan dunia tapi juga bisa menghancurkannya. Semua tergantung penggunanya. Sementara Tenseigan adalah mata reinkarnasi. Jika dua jutsu ini digabungkan, maka kekuatan yang tercipta akan sangat besar dan sulit dikendalikan." Boruto menghela napas dan berkata pelan, "Berarti ini benar-benar berbahaya." Hamura kemudian memberi peringatan, "Untuk saat ini, jaga Kashinkoji baik-baik. Dia sedang menjadi incaran ayah Momoshiki. Kemampuan penglihatan masa depan milik Koji sangat kita perlukan." Boruto mengangguk dan menjawab, "Baiklah, aku akan melindunginya. Tapi kakek, kalau begitu, apa yang akan kau lakukan dengan satu matamu yang masih aktif?" Hamura menjawab dengan suara mantap, "Aku akan tetap menggunakannya. Aku masih bisa bertarung bersamamu, Boruto." Tak lama setelah itu, Hamura berdiri dan mengaktifkan mode cakra Tenseigan miliknya. Ayah Momoshiki, yang kini memiliki satu Tenseigan, juga mengaktifkan mode cakra yang sama. Dengan ekspresi puas, dia berkata, "Luar biasa. Mode cakra ini membuatku merasa lebih bebas. Tenseigan benar-benar langka, bahkan di markas pusat Sutsuki. Kau sangat beruntung, Hamura." Pertarungan pun dimulai. Hamura dan Boruto melesat cepat menyerang ayah Momoshiki. Hamura menciptakan perisai panjang dari cakra Tenseigannya, sementara ayah Momoshiki membentuk ratusan bola gudama berwarna hijau. Bola-bola itu terbang cepat ke arah Boruto dan Hamura. Boruto segera membuat kekai besar berbentuk persegi untuk menahan serangan itu. Akibatnya, semua gudama berbalik arah dan meledak di sekitar ayah Momoshiki. Ayah Momoshiki berhasil menghindari ledakan dan melancarkan serangan baru. Ia menggunakan jurus Kinrin Tensei Baku, sebuah jurus besar berbentuk 5 jari yang menyerang langsung ke arah Boruto. Tapi Boruto hanya berdiri tenang. "Kekuatan ini lagi. Kau memang tidak pernah belajar," kata Boruto dengan datar. Jigannya memantulkan serangan itu kembali pada ayah Momoshiki. Serangan tersebut berhasil mengenai ayah Momoshiki dan melukai tubuhnya. Dalam hati, ayah Momoshiki bergumam, "Sial. Aku lupa, dia punya kemampuan refleksi. Kalau begitu, aku harus gunakan cara lain." Lalu, tubuh ayah Momoshiki mengecil seperti suku Nahikona. Tapi karena ia sudah memiliki penggabungan kekuatan Jigan dan Tenseigan, kini ia juga mampu menjadi transparan dan menghilang sepenuhnya dari pandangan. Boruto terlihat kebingungan. "Kakek Hamura, kemana dia pergi? Apa dia mengecilkan tubuhnya?" tanya Boruto. Hamura menjawab, "Sepertinya benar,
dia mengecil sekaligus menghilang. Boruto mencoba mengamati sekeliling. Tapi aneh, walaupun dia mengecil, seharusnya aku masih bisa melihatnya. Tapi kenapa aku tidak bisa melihatnya sama sekali? Lalu Boruto menciptakan 10 Kekeimora di langit dan meledakkannya secara acak. Ayah Momoshiki yang sedang mengecil dan transparan mencoba menghindari ledakan-ledakan besar itu. Setelah beberapa saat, Boruto bertanya, apa ledakan tadi mengenainya? Hamura menjawab, kelihatannya tidak. Bersiaplah, aku yakin dia akan muncul tiba-tiba. Tiba-tiba, ayah Momoshiki muncul tepat di atas kepala Boruto. Tubuhnya masih kecil dan transparan, membuatnya sulit dilihat. Dengan cepat, ayah Momoshiki melepaskan serangan baru, batangan besi hitam yang disebut Kuroki Jushinki. Kemampuan ini memungkinkan pengguna memanipulasi batang besi hitam, mirip seperti yang dilakukan Pain, Madara, maupun Jigen dan Ishiki Sutsuki. Dari kejauhan, Sumire melihat puluhan batang besi hitam muncul di langit. Ia langsung berlari ke arah Boruto sambil berteriak keras, berusaha melindungi temannya dari serangan yang tiba-tiba itu. Sumire terlihat cemas saat melihat banyak besi hitam meluncur dari langit ke arah Boruto. Dengan suara yang keras, ia berkata, "Boruto, cepat menghindar. Itu besi hitam jumlahnya sangat banyak, dan semuanya sedang mengarah tepat ke arahmu." Mendengar teriakan Sumire, Boruto langsung mendongak ke atas. Hanya tinggal beberapa sentimeter lagi sebelum besi-besi itu menancap tepat ke arah matanya, khususnya jogan miliknya. Saat Boruto belum sempat bergerak, Sumire mulai berlari dengan cepat, berusaha menyelamatkannya. Namun belum sampai ia tiba, sosok Sarada tiba-tiba muncul dari arah barat. Dengan gerakan cepat, Sarada langsung memeluk Boruto dari belakang, mencoba melindunginya. Akibatnya, punggung Sarada tertusuk oleh banyak batang besi hitam yang seharusnya menghantam Boruto. Dengan nafas tertahan dan suara lemah, Sarada berkata, "Boruto, kamu memang kuat tapi tolong, jangan ceroboh seperti ini lagi. Aku nggak mau kehilangan kamu. Untung aku datang tepat waktu. Kalau tidak, Jogan Emyu pasti sudah hancur sekarang." Boruto hanya bisa menatap Sarada dengan kaget. Ia tidak menyangka Sarada akan muncul tiba-tiba dan mengambil risiko sebesar itu demi dirinya. Sarada menatap Boruto dan melanjutkan, "Kau harus lebih hati-hati. Kuroki Jushinki muncul terlalu cepat. Hampir saja kamu terluka parah." Boruto membalas dengan nada penuh emosi, "Sarada, kenapa kamu melakukan hal sebodoh ini? Kenapa kamu mengorbankan dirimu untukku?" Sarada tersenyum tipis dan menjawab, "Menurutmu ini bodoh? Aku punya 2 alasan. Pertama, karena kau tidak boleh mati. Kau itu harapan terakhir kita, satu-satunya orang yang bisa menghentikan para Otsutsuki. Kalau kau sampai mati, kita semua dalam bahaya." Boruto kemudian bertanya, "Kalau begitu, apa alasan keduanya?" Sarada terdiam. Ia tidak menjawab langsung, tapi dalam hati ia berkata, "Aku melakukan ini karena aku benar-benar menyayangimu, Boruto." Boruto menunggu jawaban, namun Sarada tetap diam, membuatnya bingung dan bertanya-tanya. Dari kejauhan, ayah Momoshiki melihat kejadian itu. Ia tersenyum licik dan berkata, "Ini kesempatan bagus. Putri Sasuke akan aku hancurkan sekarang juga." Tanpa ragu, dia meluncurkan kembali Kuroki Jushinki ke arah Sarada yang masih terluka. Boruto menoleh ke atas dan berseru, "Cepat sekali besi hitam itu." Tapi, di mana sebenarnya ayah Momoshiki bersembunyi? Boruto kemudian menggendong Sarada dengan hati-hati dan membawanya ke atas patung Hokage. Di sana, ia mulai mencabut satu persatu besi hitam yang menancap di tubuh Sarada. Sumire yang melihat kejadian itu dari kejauhan terlihat kesal. Dalam hatinya ia berkata, "Sarada sialan. Dia selalu saja muncul dan menghalangi semua yang aku rencanakan. Ini sangat menjengkelkan." Di saat bersamaan, Eida terlihat mengaktifkan Senrigan dari tempatnya. Melalui telepati yang terhubung lewat Ino, Eida berkata dengan serius, "Perhatian semuanya. Ini aku, Eida. Aku baru saja mendapatkan informasi penting. Saat ini, Sumire telah memutuskan untuk bergabung dengan organisasi Kara yang dibentuk oleh Amado." Semua yang mendengarnya terkejut. Sakura yang ada di markas berkata, "Apa maksudmu, Eida? Apa kau serius? Kenapa Sumire melakukan hal seperti itu?" Eida menjawab dengan tenang, "Aku yakin ini karena Sarada." Sumire awalnya berniat mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Boruto. Tapi karena Sarada muncul lebih dulu dan menyelamatkan Boruto,
Mungkin Sumire merasa tersisih atau cemburu. Tak lama, Boruto berdiri dan berkata dengan kesal, sikap kekanak-kanakan seperti ini. Bibi Sakura, tolong datang ke sini sekarang. Aku ada di patung Hokage bersama Sarada. Tolong berikan pertolongan secepatnya. Sakura langsung bersiap untuk menuju lokasi. Boruto menatap ke arah Cakrawala dan berkata pada dirinya sendiri, Sumire, kenapa kamu bergabung dengan Kara? Apa yang sebenarnya terjadi? Eida kemudian menjawab dengan suara tenang, organisasi Kara telah aktif kembali. Orang yang paling berpengaruh sekarang adalah Amado. Tapi pemimpin yang sebenarnya adalah Otsutsuki Code. Sasuke yang juga mendengar itu langsung menanggapi, Otsutsuki Code, katamu? Ini benar-benar membuatku marah. Apa yang Sumire pikirkan? Tapi untuk sekarang, kita harus fokus dulu mengalahkan ayah Momoshiki. Soal Kara, kirim saja Bunshin Boruto dan Naruto ke sana untuk menyelidiki. Sasuke kemudian berkata lagi lewat telepati yang terhubung lewat Ino. Boruto, cepat kirim satu Bunshin MU untuk mengikuti Sumire. Kalau bisa, hancurkan saja Amado sekarang juga sebelum dia melakukan sesuatu yang lebih buruk. Boruto menjawab, baik akan aku lakukan. Ia lalu menciptakan satu Bunshin untuk mengejar Amado dan Sumire. Namun, Naruto tiba-tiba berkata, mengandalkan satu Bunshin saja terlalu berisiko. Aku akan ikut juga. Akhirnya, Bunshin Naruto dan Bunshin Boruto bersatu dan bersiap menuju lokasi Amado. Namun sebelum pergi, Naruto bertanya, tunggu dulu, bagaimana kita bisa menyusul mereka? Kita bahkan tidak tahu mereka sekarang ada di mana. Bunshin Boruto tersenyum dan menjawab, tenang saja. Aku bisa merasakan cakra Sumire dan Kawaki. Selain itu, aku pernah menanam segel formula Hiraisin di tubuh Code beberapa bulan lalu. Seharusnya segel itu masih aktif meskipun sudah lama tidak dipakai. Setelah itu, Bunshin Boruto memusatkan cakranya dan mencoba melacak segel tersebut. Tak lama kemudian, ia berkata, ketemu. Lokasinya cukup asing. Sepertinya mereka berada di dimensi yang belum pernah aku kunjungi sebelumnya. Dengan cepat, Bunshin Boruto dan Naruto berteleportasi menuju lokasi Amado dan Sumire. Di sisi lain, Sumire terlihat seperti Obito di masa lalu. Cara pandangnya terhadap dunia mulai berubah. Dulu, Obito menjadi jahat setelah merasa putus asa karena kehilangan Rin. Ia kemudian dimanipulasi oleh Madara. Hal serupa kini bisa terjadi pada Sumire. Jika perasaan cemburu dan kecewanya terhadap Sarada terus berkembang, maka Amado bisa mengambil alih dirinya dan menjadikannya alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sama seperti Madara yang sebenarnya dimanfaatkan oleh Zetsu demi membangkitkan Kaguya, bisa jadi Amado juga bukan dalang utama. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Amado hanya mengejar tujuannya sendiri, ataukah dia juga sedang dikendalikan oleh sosok yang jauh lebih kuat di balik bayangan? Sementara itu, adegan berpindah ke Boruto yang asli. Saat ini, Jigen miliknya sudah mencapai tahap ketiga dan tampak aktif. Boruto sedang berbicara dengan Sasuke menggunakan jutsu komunikasi milik Ino, yaitu Shintenshin no Jutsu. Meskipun Boruto berada cukup dekat dengan Sasuke, mereka tetap memilih menggunakan cara ini karena percakapan mereka harus benar-benar dirahasiakan agar tidak terdengar oleh ayah Momoshiki. Dalam percakapan tersebut, Boruto berkata dengan tenang, aku sudah mengirimkan Bunshinku ke lokasi itu. Jadi, untuk saat ini, rencana kita tetap sama. Kita akan lanjutkan pertarungan melawan ayah Momoshiki. Mendengar itu, Sasuke mengangguk dan menjawab, kau benar, Boruto. Tapi kita harus tetap waspada. Dojutsu milik ayah Momoshiki telah berevolusi. Itu karena dia telah mentransplantasikan Tenseigan milik Hamura. Kita belum tahu sepenuhnya kekuatan apa saja yang bisa dia gunakan dari gabungan kekuatan itu. Boruto membalas dengan nada serius, untung saja aku belum menunjukkan semua kemampuan dari Jigen tahap 3 ini. Sampai saat ini aku masih menyembunyikan beberapa kekuatan. Soalnya aku curiga, ayah Momoshiki pasti masih menyimpan sesuatu. Jadi aku sengaja menahan diri karena aku yakin dia akan menunjukkan sesuatu yang baru. Ternyata dugaan Boruto memang benar. Ayah Momoshiki tiba-tiba menunjukkan kekuatan baru yang ia dapatkan dari mencuri tengan milik kakek Hamura. Sasuke lalu menanggapi, itu keputusan yang bagus, Boruto. Tetaplah sembunyikan sebagian kekuatanmu. Jangan sampai ayah Momoshiki tahu semua kemampuanmu. Kalau nanti kau melihat celah yang cukup besar dalam pertarungan, barulah kau gunakan kekuatan yang kau simpan itu. Sasuke menjelaskan lebih lanjut, begini, Boruto.
Kalau semua kemampuan dari Jigen tahap 3 sudah diketahui oleh ayah Momoshiki, maka dia bisa lebih mudah menyusun strategi untuk melawannya. Tapi jika masih ada bagian dari kekuatanmu yang tidak dia ketahui, itu akan menjadi keuntungan besar bagi kita. Biarkan saja dia mengira bahwa kekuatanmu hanya sampai situ. Di saat bersamaan, ayah Momoshiki sedang memusatkan cakra ke langit, terlihat seperti akan menciptakan badai petir. Namun, aksinya terhenti karena tiba-tiba muncul sosok Otsutsuki di hadapannya. Sosok ini memiliki tubuh yang dipenuhi ekor JBI. Melihat kedatangannya, Boruto dan Sasuke terlihat sangat terkejut. Boruto bertanya pelan, "Sasuke, Otsutsuki itu siapa? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Sasuke menjawab, "Aku juga tidak tahu, Boruto. Tapi satu hal yang pasti, tubuh itu bukan tubuh asli. Aku bisa merasakan bahwa dia tidak memiliki cakra sama sekali. Mungkin itu hanya proyeksi atau semacam hologram." Ayah Momoshiki kemudian membuka suara dan berkata, "Siapa kau? Apa tujuanmu muncul di sini?" Sosok Otsutsuki itu menjawab dengan tenang, "Aku datang untuk memberikan informasi penting. Dewa Otsutsuki tertinggi, Shibai, baru saja menghancurkan sebuah planet yang letaknya tidak jauh dari markas pusat Otsutsuki. Kemungkinan besar, kekuatannya kini sudah melampaui milikmu." Ayah Momoshiki terlihat bingung dan bertanya, "Apa? Dari mana kau mendapatkan informasi ini?" Otsutsuki itu pun menjelaskan, "Ada beberapa Otsutsuki dari kalangan bawah yang aku perintahkan untuk menjelajahi planet-planet yang belum hancur. Tapi mereka gagal. Hampir semua planet telah rusak karena pohon Shinju. Mereka melaporkan bahwa di banyak planet itu terdapat jejak sabuk hitam milik Shibai." Mendengar penjelasan itu, wajah ayah Momoshiki berubah menjadi tegang. Ia berkata, "Saat ini, aku telah mengurung Shibai di dalam dimensiku sendiri. Seharusnya dia tidak akan bisa keluar." Namun, Otsutsuki yang ada di hadapannya menjawab, "Berdasarkan pengamatanku, saat ini Shibai sedang bertarung melawan Rikudo Sennin. Kau harus segera menanam pohon Shinju di planet ini. Jangan sampai Shibai muncul di sini dalam keadaan kekuatannya sudah melewati batas." Setelah mengatakan itu, sosok Otsutsuki tersebut langsung menghilang. Ternyata benar, dia hanyalah hologram. Tubuh aslinya masih berada di markas Otsutsuki Pusat dan sedang merencanakan penanaman pohon Shinju bersama Otsutsuki lainnya. Kejadian ini mirip dengan kemampuan Jigen atau Ishiki Otsutsuki yang bisa hadir di suatu tempat tanpa tubuh aslinya. Di anime Boruto, Jigen pernah mengumpulkan semua anggota Kara dalam dimensi bernama Daikokuten. Padahal tubuh asli mereka masih berada di lokasi berbeda. Kesadaran mereka saja yang dikumpulkan. Hal ini juga mirip dengan cara Pain dari Akatsuki mengumpulkan para anggotanya melalui kesadaran, meskipun tubuh mereka sedang berada di tempat yang berjauhan. Ayah Momoshiki kemudian berbicara dalam hatinya, "Dia benar. Aku harus segera menanam pohon Shinju di sini sebelum Shibai lebih dulu turun ke bumi." Dengan suara pelan namun tegas, ia melanjutkan, "Pohon Shinju terbesar yang sudah aku rawat bertahun-tahun akan aku pindahkan ke planet ini sekarang juga. Walaupun JBI terbesarku sudah dicuri Shibai, aku yakin buah cakra yang tumbuh dari sini tetap sempurna." Ia pun mengaktifkan sebuah teknik, Kuchiyose no Jutsu. Seketika itu juga, pohon Shinju muncul dan menjulang tinggi, menimpa markas aliansi para shinobi. Boruto yang melihatnya langsung terbang dan berkata, "Pohon Shinju ini besar sekali." Tanpa membuang waktu, Boruto menciptakan ratusan bunshin. Masing-masing bunshin itu langsung mengeluarkan kekeimra. Salah satu dari kekeimra tersebut berukuran besar, hampir menyerupai bola gudama milik Kaguya. Ratusan kekeimra meledak dan menghantam batang pohon Shinju. Pohon raksasa itu akhirnya tumbang dan menimpa ayah Momoshiki. Namun ia berhasil menghindar dan berkata dengan tenang, "Percuma saja kau menghancurkannya, Boruto. Pohon Shinju milikku berbeda. Ribuan Otsutsuki dan JBI sudah bergabung di dalamnya. Aku telah merawat pohon ini selama bertahun-tahun." Ternyata benar, pohon itu langsung beregenerasi dan kembali berdiri lebih besar dari sebelumnya. Boruto mulai terlihat marah. Ia mengaktifkan kembali Jigen tahap 3-nya dan berkata dalam hati, "Aku tidak punya pilihan lain." Ia lalu mengeluarkan kekuatan rahasia dari Jigen tahap 3 yang belum pernah ia tunjukkan. Kekuatan itu mampu memanipulasi kesadaran seseorang, mirip seperti Koto Amatsukami. Boruto memusatkan cakranya sambil berkata pelan, "Semoga ini berhasil. Aku harus bisa mengendalikan kesadaran ayah Momoshiki." Dalam sekejap, Boruto menciptakan ilusi dan memasukkannya ke dalam pikiran ayah Momoshiki.
Hasilnya, kesadaran ayah Momoshiki sepenuhnya berada dalam kendali Boruto. Boruto kemudian berkata, "Berhasil. Dari awal aku ragu menggunakan kekuatan ini karena takut ayah Momoshiki bisa melawannya. Tapi ternyata dia tidak bisa. Sekarang aku bahkan bisa melihat semua ingatan yang ia miliki." Sasuke yang melihat keanehan dalam sikap ayah Momoshiki bertanya, "Boruto, kenapa gerak-geriknya terlihat aneh? Apa kau melakukan sesuatu?" Boruto menjawab, "Iya, aku telah mengendalikan kesadarannya dengan kekuatan Jigen. Sekarang dia hanya akan bertindak jika aku memerintahkannya." Sasuke terlihat kagum dan berkata, "Aku tidak menyangka Jigen milikmu bisa melakukan hal seperti ini. Kukira hanya Uchiha yang bisa menggunakan genjutsu tingkat tinggi." Tiba-tiba, Toneri muncul dan menjelaskan, "Kau salah, Sasuke. Jigen dianggap sebagai mata dewa oleh para Otsutsuki. Jigen memiliki gabungan kekuatan dari seluruh dojutsu. Jadi sangat wajar jika Boruto bisa melakukan hal seperti ini." Tak lama setelah itu, Hamura ikut bicara, "Ini kesempatan bagus. Kau bisa gunakan ayah Momoshiki untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya sampai habis." Boruto mengangguk dan menjawab, "Itu ide bagus. Akan aku coba sekarang juga." Inilah hal yang tidak disangka-sangka.